Tahun 85 ada promotor baru. Karena di tahun 70-an kan promotor yang terkenal kan Denny Sabri ya. Dari Aktuil. Terus tiba-tiba di tahun 80-an muncul nih Sofyan Ali. Gue juga kaget tuh. Sofyan Ali ya, kita datang lah teman-teman. Kebetulan ada Mimi ya, karena yang mengenalkan gue itu Mimi. Kebetulan Mimi di Prioritas, gue di Suara Merdeka. Ambisi Sofyan Ali itu setelah kafe di pintu 1 stadion utama itu, di Patal Senayan, dirubuhkan oleh, pokoknya di daerah situ nggak boleh ada kegiatan lah, semua harus bersih. Nah, Sofyan Ali selesai itu ternyata dia dikasih tahu sama teman-teman di dunia show bisnis gitu untuk mendapat license promotor itu dia harus ke Amerika. Pulang dari sana, ceritanya ini, pulang dari sana dia sudah mengantongin banyak musisi yang bisa hadir manggung di Indonesia. Pertama kali Sofyan bawa musisi dunia itu dan langsung namanya melejit itu ketika dia mendatangkan Miami Sound Machine. Waktu itu penyanyinya Gloria Estefan ya, main di JACC dan ternyata sangat antusias dan tiket sold out ya. Nah, dari situ Sofyan Ali naik. Cuman sendirian dia sebagai promotor. Ada Tina Turner, ada Julia Iglesias, ada Stevie Wonder, Level 42. Wah, lupa banyak lah. Tapi di zaman itu promotor cuman Sofyan Ali. Apakah Anda masih ingat dengan lagu ini? To all the girl I love before. Julio Iglesias menyanyikan lagu ini. Selain Julio Iglesias, ada beberapa penyanyi dari luar negeri yang di masa-masa awal tahun 80 itu datang ke Indonesia. Nama Sofyan Ali sangat berkibar sebagai seorang promotor musik yang sangat legend. Dia sudah mendatangkan artis seperti Tina Turner, Al Jarreau, Stevie Wonder, juga beberapa artis lainnya termasuk Julio Iglesias. Apa kabar Sofyan Ali hari ini? Mari kita temui. Saya ada di sebelah Bang Sofyan Ali. Beliau ini adalah tokoh promotor musik legend Indonesia yang bertanggung jawab atas kehadiran sejumlah artis musisi asing. Sudah lama beliau tidak terlihat di panggung maupun di layar kaca. Saya ingin menyapa. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, Bang, sudah lama Bang nggak kelihatan nih. Sekarang lagi ngapain aja nih Bang? Ya, biasalah, masih tetap berkecimpung di situ di musik, cuman berupa lounge ya. Jadi berarti masih mengikuti lah gitu. Oke, Bang Sofyan, hari ini musik kita, panggung musik kita mungkin berubah ketika di zaman Abang sebagai promotor musik. Abang melihat situasi hari ini seperti apa, Bang? Ya, dengan era digital ini ada yang bisa menguntungkan pemusik juga atau para sebagai dulu ada studio rekaman, sekarang ini terbalik karena fungsinya hanya tidak banyak untuk merekrut orang, tidak banyak karena digital kan. Tapi digital ini kita tidak merasakan sesuatu.
yang dimana atmosfer musik itu harus ada live, harus ada grup, harus ada ya sesuai standar yang dulu gitu kan. Nah sekarang ini kita cuma dapat bayar $10 atau di kurs dolar itu berapa kita bisa akses semua lagu. Berarti orang yang mencari lagu gampang gitu. Jadi ada baiknya digital, ada juga tidak baiknya kepada pemusik juga gitu. Oke Bang, kalau bicara tentang kondisi Bang, kesempatan untuk mempromosikan atau menjadi promotor musik internasional hari ini dibandingkan di era Abang dulu, tingkat kesulitannya atau kesempatannya lebih terbuka kapan Bang? Saya rasa karena digital ini makin berkembang ke depan, maka stok musik dunia yang legend, artinya yang sudah berjalan, ini kalau kita hitung secara mungkin sekitar 50 sampai 100 stok, dan ini juga sudah tua semua gitu. Berarti setelah ini selesai, maka selesailah musik di dunia ini kalau tidak kembali pada semula gitu. Nah ini pun mungkin kesalahan daripada teknologi ini, pemusik dunia ini lupa terhadap teknologi ini, kecepatan teknologi ini akan menghanguskan mereka atau menghapus mereka di dalam dunia panggung ataupun dunia recording yang kita bisa beli dan bisa buat koleksi. Sekarang ini kan nggak ada yang kita koleksi, karena kita download, ketemu, bayar $10 atau bayar berapa, denger buat sendiri aja sih sekarang ini kan. Oke, Bang, untuk sekedar merefresh bahwa dulu Abang menjadi satu-satunya warga negara Indonesia yang bisa menembus pentas musik internasional, bahkan masuk ke dapur, ke ruangan Julio Iglesias yang sangat terkenal itu. Saya dengar juga bahkan ada semacam lobby kecil tentang Abang bisa mempengaruhi Julio Iglesias dari rencananya mau ke Filipina ya. Nah, tiba-tiba bisa dialihkan menjadi ke Jakarta atau ke Indonesia hanya karena Julio Iglesias mau makan kepiting dan mangga. Ini menarik nih Bang. Gimana Bang? Iya, pada saat itu saya menjemput Julio Iglesias di dalam kendaraan di mobil. Julio Iglesias kasih tahu saya, Sofyan, saya nanti sekitar jam 5 sampai jam 6 saya akan terbang ke Filipina. Saya tanya, buat apa kamu ke Filipina gitu? Karena biasanya kalau artis sudah masuk, kita buat keluar lagi itu berarti paspornya kita siapkan lagi. Secara administrasi sangat sulit. Bukan sulit bagaimana, tapi kerja lagi kita, karena itu keluar dicap, masuk lagi. Jadi nanti bukan sebagai artis pekerja dia, tapi sebagai turis. Nah, jadi saya coba, kalau kamu mau di Filipina, saya mau makan mangga karena istrinya kan orang Filipina. Satu itu, yang kedua crab, kepiting. Mungkin kepiting di sana buat dia pertama kali. Tapi waktu itu saya coba melobi, oke, kita bertaruh. Kalau kamu satu show, saya bayar satu show lagi, tapi kamu nggak usah berangkat. Kalau kepiting atau mangga ini tidak cocok sama kamu. Tapi kalau cocok, berarti kamu harus bayar uang makan itu. Jadi pada waktu itu oke, kita langsung salaman. Saya juga ketar-ketir ya. Apa ada stok di tempat restoran ini gitu. Karena tempat itu biasa saya makan kepiting dengan mangga. Gitu. Sudah sampai di sana saya masih keluar keringat dingin, artinya bukannya mungkin janji kecil, tapi buat saya ini kan membawa nama bendera negara kita, artinya oh orang Indonesia bicaranya cuman begitu, ternyata tidak terbukti gitu. Nah, saya coba telepon ke restorannya, gimana? Waduh, baru datang Pak Sofyan, ini tadi pagi kepiting dengan mangga dari Probolinggo gitu. Dan saya blok, ada berapa saya coba blok, nah, tapi saya pesan lagi ke restorannya bahwa nanti jam 11 malam. Berarti biasanya restoran itu tutupnya jam 11 malam. Tapi terbalik sekarang, dia harus nunggu. Ya alhamdulillah sampai di sana
duduk, dia lihat crepes, ya oke, ini bagus, udah makan. Begitu selesai dia makan, langsung dia bilang, luar biasa Sofyan, yang saya pernah makan crepe baru ini yang luar biasa. Itu bukan karena bayarannya ya Bang? Bukan karena bayaran, bukan karena bayaran. Nah, yang kedua dessert keluar. Dessert keluar, dia coba makan mangga, luar biasa. Dia panggil saya, Sofyan, saya minta 3 dus mangga, 2 kan dus kepiting. Ya. Udah, untuk taruh di pesawat, karena abis show dia langsung terbang gitu, karena bawa pesawat pribadi di sini. Ya itulah, kita bisa approach kepada mereka supaya bagaimana caranya meyakinkan bahwa Indonesia ini luar biasa gitu. Banyak hal yang bisa kita berikan kepada mereka gitu. Bang, kalau bicara mendatangkan artis asing, musisi internasional, itu yang pertama siapa, kemudian bagaimana ceritanya bisa menembus ke sana? Waduh, memang panjang ya? Iya, panjang sekali ini. Karena ringkas saja Bang. Ya, singkat kata, yang saya datang ke Amerika itu luntang-lantung selama 3-4 bulan, karena sasaran saya pada waktu itu Al Jero karena sedang hits di Indonesia. Nah, itu terus saya approach itu ya seperti orang kampung lah yang nggak biasa secara internasional lihat agensi yang tingkat sekian ini, luar biasa sudah. Kalau pada saat itu mental saya jatuh, mungkin dalam hitungan bulan kedua saya sudah balik. Tapi alhamdulillah terus saya ikuti terakhir sampai saya dapat tiket untuk klarifikasi Al Jero di Paris. Jadi saya lihat Al Jero di Paris. Di Paris namanya orang kampung, nggak tahu. Saya langsung ngomong sama Al Jero, kapan kita sign kontrak? Dia bilang, no Sofyan, manajemen saya yang ngatur. Saya belum tahu kemana nanti tour saya. Waduh, down lagi saya pikir, waduh. Jadi harus negaranya diperiksa, tingkat keamanannya, tingkat hotelnya, security mereka, penjualan tiket, semua diatur. Nah, saya sempat pada saat itu, kenapa tiket kamu ikut campur? Dia bilang, Sofyan, sini. Kalau promotor kita jaga untuk tiket sampai ini kita atur, berarti kamu harus mendapatkan untung. Kalau kamu untung, berarti kamu akan kembali mengambil artis ke kita lagi. Jadi bukan untuk mematikan promotor di sini. Jadi harus hidup dengan baik. Sponsormu siapa aja, tiket VIP-nya berapa, ini berapa, yang second class berapa, yang ini berapa. Itu mereka ikut campur tangan, artinya memberi masukan gitu. Karena kamu sudah bayar mahal, kalau ini meleset, berarti kamu rugi, kamu sudah tidak akan kesini lagi gitu. Kebetulan sukses ya. Ya? Aduh, tahun itu mesti buka. Tapi itulah, akhirnya saya di Paris, jam 6 tepat saya ketemu Al Jero. Dia langsung, Sofyan, you from Indonesia? Oke. Saya sebagai orang kampung tanya kapan saya, dia bilang no. Lihat show-nya begitu hebat, dan saya langsung ikut kerja di kru mereka. Jadi tahu nanti kira-kira nanti apa aja sih Al Jero punya set di Indonesia ini. Nah, selesai itu saya kembali ke Amerika. Dari Amerika saya kembali ke agent bilang oke, nanti tunggu kabar lanjut dari saya untuk siapa yang dikirim ke Indonesia. Dapat 2 minggu saya sudah dapat berita bahwa Master ini akan berangkat ke Jakarta untuk cek semua peralatan yang ada di situ. Nah, itu dia yang saya ketar-ketir. Peralatan kita pada itu, peralatan musik di Republik ini sangat minim ya, dari lighting, dari sound system, dari semua hal, termasuk venue. Tapi alhamdulillah pada waktu itu venue satu-satunya yang bisa ada standar, artinya bukan standar kita pakai, masih belum standarisasi sebagai untuk musik, tapi bisa lah kita pakai gitu. Nah, itu kapasitasnya kalau 5.000 jadi 4.000.
Turun ya? Iya, turun karena kita potong gitu kan. Di situ dicek semua udah oke, baru saya di paraf. Paraf tunggu keputusan dari Amerika. Oke. Nah, yang kesulitan saya, Aljero tidak mau pergi ke Indonesia hanya untuk Indonesia. Jadi saya sebagai koordinator Asia harus menunggu satu tempat lagi. Itu. Bagaimana karena saya minta full equipment seluruhnya didatangkan dari Amerika. Nego Australia nyaut. Oke, saya ambil 2 show, 3 show, saya 3 show, jadi 6, berarti 6 negara. 6 negara memenuhi standar. Full equipment saya dapat di situ. Oke, Bang, ini kalau ngomongin soal momen-momen ketika Abang mulai masuk ke dunia promotor musik, itu memang diniatkan atau memang ada kesempatan yang paling waktunya tepat sekali gitu, Bang? Iya, karena ya, sebenarnya dari kita kembali. Momen itu datangnya kalau kita mencari. Oke. Artinya bukan momen itu datang, tapi kita mencari celah mana yang bisa kita masuk di dalam itu. Pada saat itu Indonesia kosong di situ untuk masuk dan bendera kita belum ada sama sekali di dalam dunia show internasional gitu. Nah, itulah momen itu masuk. Semua ini tangan Allah yang bekerja. Kalau saya sendiri mungkin tidak mampu karena mereka sudah puluhan tahun, bahkan sudah permanen pemikiran, dan saya orang baru di situ gitu. Alhamdulillah. Tapi kenapa bisa nekat seperti itu, Bang? Ya, itu dia. Kalau kita nekat kembali lagi pasti dikasih jalan sama Allah karena keyakinan kita itu. Kalau kita yakin, insya Allah berjalan. Nah, dulu itu kan Abang memulai dengan menghadirkan artis internasional ya. Iya. Kenapa nggak dicoba artis lokal dulu, Bang? Nah, di situ saya belum banyak mengenal artis lokal. Jadi saya belajar dari musik asing ini, baru memperbandingkan, oh berarti musik lokal ini banyak kekurangan yang mereka. Kalau saya belajar di musik lokal, kelebihannya di musik internasional, saya nggak bisa ngebandingin. Setelah melihat dia, kekurangannya ada di musik Indonesia sangat jauh pada saat itu. Terutama mengenai alat, mengenai lighting, side wheel, monitor, semualah peralatan. Karena di situ kita mengenal, oh ini semuanya. Disitulah saya tahu keseluruhan daripada produksi itu. Oke, artinya lebih baik go internasional dulu. Iya, baru tapi ambil lokal. Lokalnya ini maksud saya go internasional karena teknologinya ada di situ. Karena teknologi yang ada di luar ini dengan ada di dalam bisa ada jarak 5 sampai 7 tahun baru bisa ada gitu. Nah, keputusan untuk mengambil Iwan Fals di show pertama lokal. Iya. Ini apa, Bang? Pemilihan Iwan Fals. Ini sebenarnya dari kawan-kawan semua. Kebetulan saya juga tidak mengenal banyak artis lokal karena banyaknya teman-teman dari teman-teman beri masukan, kira-kira Bang Sofyan ini. Saya lihat basicnya Iwan juga ada pada waktu itu, dan teman-teman memberi masukan ini artinya tepat sekali. Cuman bagaimana mengemas dia, nah itu mungkin dari bagian saya sendiri. Bang, tadi disebut teman-teman maksudnya siapa nih, Bang? Ya, ini kebetulan teman-teman pers nih kan. Oh, wartawan ya. Wartawan nih kan kaya dengan berbagai musik lokal, dia sudah artinya tahulah kira-kira suara ini bagus, cuman nggak ada potensi menaikkan dia dari mana mengkatrol musik Indonesia ini gitu. Nah, kebetulan di sini ada teman-teman yang sudah banyak bahan baku mereka siapkan, saya tinggal masukkan satu poin ini, yaitu tur 100 kota. Oke. Ya. Itu konser pertama musisi lokal itu langsung 100 kota, Bang? 100 kota, tapi pada saat itu di negeri kita ada satu eksiden yang tidak bisa dibendung. Terjadilah
peristiwa Lampung, peledakan bom di sana, maka untuk masuk ke daerah itu disarankan supaya jangan ada yang banyak kumpul karena belum tahu segi keamanannya di mana gitu. Screeningnya ketat ya? Iya. Iya. Jadi tapi tur 100 kota itu tetap jadi? Tidak jadi, tapi dengan kita buat di parkir timur Senayan, disitulah saya menghadirkan satu indie di mana direct sales dengan show dengan penjualan kaset dia. Nah, itulah lahir di Iwan Fals indie label yang ada itu. Yang judulnya Mata Dewa. Mata Dewa. Iya. Oke. Mata Dewa ini kan Abang sebut tadi sebagai indie pertama di Indonesia. Indie ya? pertama. Iya. Nah, pilihan-pilihan Abang tadi secara skill mungkin dapat referensi ya soal Iwan Fals tadi. Iya. Bahwa secara skill dapat masukan dari beberapa kawan. Tapi langsung percaya tuh Bang ya? Ya, saya percaya karena sudah mendengar kaset Iwan ada sekitar 10 atau 8 sampai 10 kaset pada waktu itu. Iya. Jadi sudah melihat dari situ aja kira-kira gitu. Nah, habis itu dihadirkanlah Iwan dengan saya. Gitu. Bahwa akhirnya tur 100 kota tidak jadi atau batal seperti apa? Iya, buat saya ya satu kecewa karena tur ini tidak berjalan semestinya, tapi di dalam hal segi menaikkan si artis ini, alhamdulillah karena kasetnya bagus, kedua promosi dari si artis ini sendiri memenuhi syarat untuk, maka dia sampai sekian juta pada ukuran kaset pada tahun itu. Oke Bang, ini waktunya terima kasih Bang Ya. Sofyan, meskipun sibuk tapi masih sempat kita diberi waktu. Saya akan berbincang-bincang lagi dengan Bang Sofyan Ali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Semoga Bang Sofyan Ali tetap sehat dan mau bergabung. Oke Bang? Amin. Oke, terima kasih. Siap.